Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Melalui video ini kita akan lanjutkan materi pertemuan ketiga untuk mata kuliah farmasetika dasar. Materinya itu adalah dosis. Jadi pada pertemuan ke-11 dan ke-12 ini kita akan membahas dosis, di mana pada pertemuan 11 ini kita fokuskan tentang teorinya terlebih dahulu. Nanti pada pertemuan selanjutnya insya Allah itu akan kita bahas tentang latihan pengerjaannya dari perhitungan dosis ini ya, karena dosis nanti itu akan terkait pada saat praktikum di perhitungan dosis maksimum, agar terbiasa dalam pemahaman penggunaan rumus dari dosis maksimum, rumus yang di-link untuk persen dewasa dan berdasarkan berat badan ya, karena selama praktikum farmasetika dasar hanya dua penggolongan dosis saja yang akan kita praktekkan, yaitu berdasarkan umur dan berdasarkan berat badan. Oke, mungkin kita lanjut saja. Yang pertama itu adalah definisinya atau makna dari si dosis itu sendiri. Dosis adalah takaran obat. Dosis atau takaran obat adalah banyaknya suatu obat yang dapat dipergunakan atau diberikan kepada pasien, baik untuk obat dalam atau maupun obat luar. Jadi dosis adalah banyaknya suatu obat yang dipergunakan atau diberikan kepada pasien. Ini meliputi untuk obat luar dan obat dalam. Mungkin saat mempelajari tentang logo dari farmasi itu ada dilambangkan ular dan cawan ya. Nah, seperti diketahui ular kan itu berbisa. Kenapa dijadikan lambang farmasi? Nah, jadi dinyatakan dia berbisa atau berbahaya jika kadarnya melebihi batasan. Nah, si cawan itu digunakan sebagai penakarnya tadi. Nah, jika dia racunnya tadi yang dikeluarkannya itu ditakar dalam jumlah yang sesuai, dia tidak akan menjadi berbahaya, tetapi bahkan bisa menjadi menyembuhkan. Jadi dosis ini seperti dua ujung sisi pisau ya. Jadi ada yang tajam dan ada yang tumpulnya. Nah, yang baik itu dosis adalah di antara rank toksik dan resistensinya tadi ya, makanya nanti ada dibatasi dosis lazim, minimum, dan maksimum sampai nanti ke toksik. Oke, dosis obat diberikan untuk menghasilkan efek yang diinginkan tergantung banyak faktor ya. Tujuannya adalah kenapa kita takar untuk bisa memberikan efek terapinya tadi ya, dimana takarannya itu tergantung daripada umur, berat badan atau bobot tubuhnya, luas permukaan tubuh, jenis kelamin, dan kondisi penyakit pasien. Untuk jenis kelamin ini mungkin di ras Asia itu tidak terlalu berpengaruh, dan ini bisa berpengaruhnya itu adalah di ras Kaukasoid ya, atau di barat. Oke, nah ini untuk diagram dari pengertian dosis itu sendiri. Dosis obat, jumlah obat yang diberikan kepada penderita baik dalam satuannya gram, miligram, mikrogram, ataupun mililiter, liter, dan ada yang unit ya. Mungkin ada yang mengkonsumsi vitamin E di sini, jadi itu bisa dilihat bahwa vitamin E itu satuannya adalah IU atau dalam unitnya ya. Oke, terapi dinyatakan berhasil apabila dosis yang diberikan itu sesuai ya, intinya seperti itu. Dosis yang sesuai akan memberikan keberhasilan terapi. Nah, bagaimana agar si dosisnya tepat? Kenapa si dosisnya bisa tepat? Dimana dia mencapai respon terapeutik optimalnya, respon terapeutisnya atau respon terapi yang optimalnya, dan plus meminimalkan efek sampingnya yang merugikan. Nah, itu tadi ya. Jadi dosis dinyatakan tepat kalau dia efek terapinya optimal dan efek yang tidak diinginkan atau efek sampingnya itu sangat kecil. Oke, lanjut kita ke jenis-jenis dosis. Apa saja sih jenis-jenis dosis? Yang pertama adalah dosis terapi. Takaran obat yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan pasien ya. Jadi dosis terapi adalah takaran obat
dalam keadaan biasa yang dapat menyembuhkan pasien. Nah, jadi untuk dosis terapi inilah yang umum atau sering digunakan untuk menyatakan bahwa suatu obat itu efektif. Efektif artinya bisa membuat kondisi sakitnya itu menjadi sehat, ya. Oke, lanjut naik ke atasnya itu adalah dosis minimum. Jadi seperti Ibu bilang tadi, ada batasan antara minimum dan maksimumnya gitu ya. Nah, yang paling bagus itu adalah di dosis terapi, artinya di antara minimum dan maksimumnya. Minimum berarti adalah dosis dalam jumlah paling kecilnya yang masih dapat memberikan efek, tetapi tidak menimbulkan resistensi, ya. Resistensi itu adalah si kekebalan yang diciptakan oleh bakterinya, ya. Jadi ini umumnya istilah untuk bakteri, ya. Kekebalan dari sumber penyakitnya gitu aja, ya. Sumber penyakit. Oke, jadi itu yang umum, ya. Jadi resistensi kekebalan dari sumber penyakitnya. Nah, lawan dari minimum tentu adalah dosis maksimumnya, jumlah dalam keadaan paling banyak yang masih dapat menyembuhkan serta tidak menimbulkan bukan resistensi ini tetapi toksik, ya. Jadi ini diganti menjadi toksik. Kalau yang minimum itu adalah resistensi. Nah, kalau yang maksimum itu adalah toksik, ya. Karena dan ini maaf ya, ini masih banyak yang salah. Ini takaran obat namanya maksimum adalah yang terbesar, ya. Takaran obat terbesar yang masih dapat diberikan untuk bisa menyembuhkan tetapi tidak menyebabkan toksik. Intinya seperti itu, ya. Kalau minimum takaran terkecil dia dapat menyembuhkan tapi tidak menyebabkan resistensi. Kalau dia maksimum berarti dosis terbesar yang dapat menyembuhkan dan tidak menyebabkan toksik, sehingga inilah yang sering dipergunakan untuk praktik di mana ranknya tadi itu tidak boleh besar dari 100%, ya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh besar daripada 100% karena dia akan menyebabkan toksik nanti yang dikhawatirkan. Oke, kita lanjutkan ke jenis lainnya, ya. Oke, jenis dosis lainnya itu adalah dosis toksik, ya. Di atas dari dosis maksimum itu namanya dosis toksik. Takaran obat dalam keadaan biasa dan dapat menyebabkan keracunan pada pasien, ya. Dia selanjutnya itu adalah dosis letalis, takaran obat dalam keadaan biasa yang dapat menyebabkan kematian, ya. Jadi ujung-ujungnya nanti adalah setelah toksik itu adalah mati. Jadi Ibu harap untuk urutan ini sudah bisa lebih mudah dipahami, ya, urutan dari jenis-jenis dosisnya, ya. Dimulai dari dosis terapi, dosis minimum, dosis maksimum, dosis toksik, dan dosis letalis. Oke, kita lanjutkan. Ini definisi operasional. Maksudnya di sini adalah agar lebih memahami lagi atau poin-poinnya, ya. Dosis obat adalah sejumlah obat yang memberikan efek terapeutik pada penderita dewasa. Nah, kenapa sih dewasa? Karena kondisi kestabilan itu adalah pada di dewasa. Nanti kalau pada anak-anak itu masih organ tubuhnya masih belum sempurna pembentukannya. Nanti kalau pada yang sudah lansia berarti organ tubuhnya sudah semakin menurun. Berarti kan akan ada kecenderungan berkurang, ya, atau efeknya itu akan lebih cepat timbulnya yang toksiknya. Kalau di dewasa itu adalah rentang standarnya, ya. Rentang idealnya tadi. Oke, disebut juga dengan dosis lazim. Jadi dosis terapi itu sama dengan
dosis yang dinamakannya dosis itu adalah sama dengan dosis lazim atau dosis terapeutik atau dosis terapi. Dosis obat yang melebihi dosis terapeutik dan mengakibatkan keracunan disebut dengan toksik. Oke. Dosis toksik yang menyebabkan kematian disebut dengan dosis letalis. Dosis maksimum adalah dosis yang relatif aman diberikan kepada penderita, ya. Maksimum pokoknya dia jumlah paling banyaknya yang bisa menyembuhkan, tetapi jangan sampai dia menyebabkan keracunan, ya. Ya. Oke, lanjut ke dosis maksimum. Dosis yang berlaku untuk 1 kali dan 1 hari pemakaian, ya. Dosis maksimum itu dosis yang berlaku untuk 1 kali dan 1 hari pemakaian, sehingga pada perhitungan di resep itu kita aplikasinya ini adalah pada perhitungan DM 1 kali dan DM 1 hari, ya. Ini aplikasinya. Oke, kemudian dosis lazim, dosis yang merupakan petunjuk tidak mengikat tapi digunakan sebagai pedoman umum. Regimen dosis adalah jadwal atau rentang waktu pemberian dosis atau obat. Nah, ini sama dengan signa, ya. Signa atau waktu pakai dari obat. Loading dose dan maintenance dose itu tidak kita akan fokuskan di farmasetika karena ini akan lebih ke klinis. Jadi untuk loading dan maintenance dose itu umumnya untuk pasien-pasien rawat inap dengan kondisi penyakit kritis di mana kadar atau dosis obatnya itu terpantau, ya. Jadi harus jelas. Tidak seperti di farmasetika dasar ini untuk pasien yang masih belum kritis gitu, ya. Jadi dia memang sakit juga tapi sakit yang masih bisa ditahannya dengan penggunaan obat sendiri itu kondisinya lama-kelamaan itu akan membaik, ya, jika dia mengkonsumsi obatnya secara teratur. Nah, tapi kalau untuk pasien yang kritis memang harus dipantau beberapa aspeknya, antara denyut jantung, tensi darahnya, ginjalnya dan sebagainya. Jadi akan ada nanti istilah loading dose dan maintenance dose, ya. Itu untuk dosis loading dose dan maintenance dose, ya, istilahnya. Oke, kita lanjutkan lagi ke grafik ini menunjukkan seperti yang tadi Bu sebutkan, ada minimum, maksimum dan MTC-nya gitu, ya, minimum toxic concentration-nya, di mana yang baik itu adalah di antara toksik dan efektif, ya. Jadi jangan sampai dia toksik dan jangan sampai dia resistensi. Jadi di antaranya lah yang bagus kondisi obatnya, atau bisa pada poin B, ya. Pada poin B itu kondisi yang di targetnya gitu, ya. Kadar atau dosis yang digunakan sama si pasien. Jangan sampai dia nanti di C berarti toksik yang akan timbul gitu, ya, atau keracunan. Ya, kalau A, ya capek-capek aja dia gunakan obat tetapi tidak bisa memberikan efektivitas. Oke, kita masuk ke latihan soal. Nah, ini adalah latihan pengerjaan soal untuk CTM, ya. Jadi obatnya CTM di mana kadar per tabletnya itu adalah 4 mg per tablet, di mana pada FI 3 itu dinyatakan dosis lazimnya untuk 1 hari adalah 6 sampai 16 mg dan dosis maksimum per harinya adalah 40 mg. Pertanyaannya, bila seorang pasien berusia 10 tahun minum CTM 3 kali sehari 2 tablet, apakah diperbolehkan, ya? Pertanyaannya adalah, bila pasien berusia 10 tahun minum CTM 3 kali sehari 2 tablet, apakah diperbolehkan? Oke, kita lihat analisa untuk bisa menjawabnya. Diketahui kadar per tabletnya itu 4 mg, dosis lazimnya 6 sampai 16 mg, dosis maksimumnya itu 40 mg. Jika signanya 3 kali 2, artinya 3 dikali 8 mg berarti 24 mg. 24 mg dia akan konsumsi sehari.
Nah, kita balik lagi, dosis lazim yang diperbolehkan maksimumnya adalah 16 mg. Dikonsumsi 24 berarti kelebihan dong di 8 mg. Artinya dia tidak sesuai untuk dosis lazimnya ya. Jadi dia tidak sesuai dosis lazimnya tadi. Nah, bagaimana dengan dosis maksimum? Dosis maksimum yang diperbolehkan untuk umur 10 tahun itu adalah di 20 mg. Untuk persentasenya 20 mg itu berapa? Ternyata lebih juga. Jadi hasilnya adalah 120%. Sangat banyak berlebihnya. 3 dikali 8 karena digunakan 2 tablet, 1 tablet 4 mg berarti 2 kali 4 8 per 20 dosis satu harinya dikali 100%. Ya, jadi ini pakai rumus Dilling untuk umur 10 tahun. Oke, nanti silakan diulang-ulang lagi untuk pemahaman latihan ini, di mana konsepnya adalah DL dan DM itu sejalan. Jika DL-nya itu sudah tidak sesuai, berlebih, otomatis di persen DM juga akan tidak sesuai. Tetapi nanti ada pengecualiannya jika dia pasiennya dewasa ya, langsung ke hitungan persen DM dewasa. Oke, kita lanjutkan ke pertimbangan pengaturan dosis. Nah, ini yang Ibu sebutkan tadi, kenapa menyatakan itu DM terapi itu adalah DM dewasa ya, karena ada dua kondisi, itu namanya geriatrik untuk pasien yang lansia dan pediatrik untuk pasien balita ya, bayi dan balita. Oke, jadi pertimbangan dosisnya kita lihat, kalau mau ibaratnya ini pertimbangan perhitungan dosis itu harus dicek betul, diperhatikan betul jika pasiennya lansia ataupun dia nanti anak-anak. Oke, lanjut. Karena kenapa kalau untuk bayi, anak lansia tadi itu karena organ-organ tubuhnya yang kalau bayi dan balita itu organ tubuhnya masih belum lengkap. Kalau untuk lansia kerja dari organ tubuhnya itu sudah menurun ya. Oke, memahami satuan-satuan dosis yang digunakan dalam bidang farmasi dan cara konversinya ya. Jadi yang poin 2 ini memang kondisinya atau kejadiannya masih banyak yang galau pada saat praktikum, di mana merubah arah dari gram ke miligram ataupun sebaliknya ya, ke miligram. Jadi untuk konversi atau perubahan satuan dosis itu juga harus hati-hati, harus dipahami betul gitu ya. Kalau tidak perlu untuk merubahnya tidak usah lah, yang penting dia betul sudah jawabannya itu dalam satuan gram gitu ya. 0, sekian berarti itu dalam kalau tidak ada embel-embelnya berarti itu di dalam gram. Tapi kalau ada miligram itu sudah otomatis dia adalah di dalam miligram. Oke, memahami perhitungan dosis yang harus diberikan berdasarkan sediaan obat yang tersedia ya. Berdasarkan sediaan obat yang tersedia ini contohnya adalah konversi dari tablet yang akan digunakan, seperti video tentang perhitungan tablet 12,5 mg yang diminta, yang tersedia itu adalah 25 mg. Berapa tablet yang akan diambil ya, dikali nanti sama jumlah yang diminta ya. Silakan nanti lihat di video yang telah diupload sebelumnya. Kemudian memahami cara menghitung luas permukaan tubuh, ini tidak kita fokuskan, dan menghitung sediaan obat. Nah, ini jumlah tablet ya. Ini jumlah tablet ya. Sediaan obat itu terkait juga tidak hanya jumlah tablet ya, jumlah tablet, jumlah pulveres. Nah, ini berkaitan sama tanda DTG dan tanpa DTG. Oke, mudah-mudahan bisa diulang-ulang kembali untuk agar lebih paham dari pertimbangan dosis ini ya. Pertama untuk konversi, perhitungan jumlah tablet yang digunakan jika yang diminta itu lebih atau kurang dari yang tersedia, dan perhitungan dengan dan tanpa DTG.
Oke, kita lanjutkan ke faktor-faktor yang mempengaruhi dosis obat. Jadi ada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dosis obat? Yang pertama itu adalah dari obatnya sendiri. Jadi dari si obatnya itu ada fisika, kimia, dan sampai ke toksik. Artinya sini bahan obatnya sendiri gitu ya. Bagaimana dari si kelarutannya gitu ya, bentuk kristalnya, kemudian asam basanya, pH-nya, dan toksisitasnya atau nanti efek sampingnya. Jadi kembali lagi yang ke dasar itu dia dinyatakan sebagai obat jika jumlahnya sesuai gitu ya, tapi kalau berlebih dia akan larinya ke toksik. Yang kedua itu adalah rute pemberian obat kepada pasien. Nah, rute pemberian juga akan menunjukkan dosisnya tadi gitu ya. Kalau yang oral, di mana oral itu kan umumnya tablet atau PRS tadi, prosesnya itu akan lama ya, ada proses ADME biasanya kalau di oral. Nah, kalau yang parenteral itu akan lebih cepat. Jadi parenteral itu jarang yang dosisnya itu miligram gitu ya, miligram besar ya, 100 sekian, palingan dia persen ya, dalam persen. Biasanya kan seperti injeksi 0,0 sekian persen atau 1% gitu ya dari total volumenya. Kemudian faktor atau karakteristik pasien. Nah, ini tadi ya faktor atau karakteristik yang umumnya itu adalah umur dan BB. Kemudian jika dia nanti ada hamil ataupun menyusui, itu nanti juga akan ada mempengaruhi dari dosisnya. Dan yang terakhir itu adalah interaksi obat. Nah, kalau dari si obatnya sendiri juga punya sifat fisika dan kimia, saat berinteraksi dia apalagi gitu ya, interaksi dengan sesama bahannya, kemudian interaksi dengan kondisi di tubuh gitu ya. Jadi ada farmakokinetik dan dinamiknya nanti. Dan itu ada yang punya efek positif dan juga ada yang efeknya itu negatif. Oke, lanjut kita ke cara perhitungan dosis ya. Nah, jadi perhitungan dosis itu ada berdasarkan umur, berat badan, luas permukaan tubuh, dan satu lagi di sini adalah berdasarkan regimen dosis ya. Satu lagi di sini berdasarkan regimen dosis, dan ini adalah untuk antibiotika. Oke, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama itu adalah berdasarkan umur ya. Perhitungan dosis berdasarkan umur itu tidak akurat karena tidak mempertimbangkan sangat beragamnya bobot dan ukuran anak-anak dalam satu kelompok usia ya. Ya, karena umur boleh sama tetapi berat badan, aktivitas dan kondisi lainnya itu bisa berbeda-beda. Kemudian obat bebas untuk pediatri dosis dikelompokkan atas usia. Jadi ada rank usianya 2-6 tahun itu berapa miligram, 6-12 tahun itu berapa miligram. Bila kurang dari 2 tahun dinyatakan dengan atas pertimbangan dokter ya. Jadi artinya untuk umur ini pengelompokannya itu tidak terlalu spesifik gitu ya, karena ada batas rank usianya tadi, ataupun nanti kalau kurang dari 2 tahun yang diperbolehkan itu bagaimana lagi. Nah, itu nanti ada spesial dari hitung-hitungan dari maksudnya kadar dari atau dosis dari dokternya gitu ya. Oke, persamaan yang digunakan itu adalah rumus Young untuk umur di bawah. Yang ini untuk 7 tahun ya, ini sudah Ibu revisi karena 8 tahun itu sudah akan langsung masuk ke D-Link ya. Jadi untuk yang itu kita ganti menjadi 7 tahun ya. Ini sudah menjadi 7 tahun. Oke, lanjutnya kalau dewasa ini untuk dewasa. Ini DM ya, yang oke, nanti berdasarkan contohnya saja. Dan yang terakhir itu adalah rumus Fried untuk khusus bayi. Nah, berarti ini bayi adalah umur kurang dari 2 tahun. Nah, batas 2 tahun itu adalah punyanya D-Link ya. 2-7, punyanya Yang 2-7 tahun.
Kita lanjutkan membahas satu persatu. Yang pertama rumus yang itu untuk usia 2-7 tahun. Rumusnya adalah usia per usia ditambah 12 kali dosis dewasa. Mudah-mudahan ini sudah familiar ya. Nanti tinggal diulang-ulang saja lagi, diganti-ganti umurnya dan DM-nya atau obatnya. Nah, ini contoh soal. Kita lihat contoh soal ini adalah untuk dosis lazim ya, bukan dosis maksimum yang biasa kita kerjakan di labor. Dosis lazim paracetamol untuk dewasa adalah 500 mg untuk 1 kali minum. Berapa dosis untuk anak usia 7 tahun? Sudah, tinggal dimasukkan saja, berarti 7/7 ditambah 12 kali 500 mg ya. Itu untuk perhitungan dosis lazimnya. Beda ya, kalau di praktikum itu adalah dosis maksimum ya. Oke, 7 dikali 500 dibagi 19 itu adalah 184,1 mg ya. Jadi sekali ingat itu dalam miligram bukan yang persennya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke naik di umur 8-19 tahun. Itu adalah rumus dealing ya. Nah, contohnya di sini adalah ibuprofen, untuk dewasa adalah 400 mg. Nah, untuk 1 kali minumnya berapakah dosis untuk 11 tahun ya. Jadi 11 tahun sama konsepnya seperti tadi, 11/20 dikali 400 mg. Hasilnya adalah 220 mg ya. Jadi seperti ini. Jadi untuk 11 tahun dewasa berarti di 20 tahun dia gunakan 400 mg, di 11 tahun dia hanya menggunakan 220 mg saja. Oke. Kita lanjut lagi ke rumus Pauling ya. Rumus Pauling ini untuk pasien berusia di atas 20 tahun. Sekali lagi dijelaskan ini adalah untuk perhitungan dosis lazim, bukan ke dosis maksimum. Nanti kalau ke dosis maksimum baru kita langsung hitung persen dewasanya saja. Oke, kita coba lagi hitung untuk Pauling ini ya. Berarti 23 tambah 1/24 kali 400 mg, sehingga hasilnya adalah ya 400 mg ya. Oke, lanjut lagi ke rumus Freud. Jadi rumus Freud ini adalah rumus untuk bayi, dan ini adalah di ini kita revisi lagi untuk umur 2 tahun ke bawah ya, kurang dari 2 tahun. Ya, jadi untuk rumus Freud itu adalah rumusnya kurang dari 2 tahun. Oke, rumusnya adalah usianya dalam bulan per 150 dikali dosis dewasa. Kita coba perhitungannya. Dosis lazim amoxicillin untuk dewasa adalah 500 mg untuk 1 kali minum. Berapakah dosis untuk bayi 5 bulan? Berarti untuk bayi 5 bulan 5/150 dikali 500 mg. Hasilnya adalah 16,67 mg. Jadi sangat-sangat kecil sekali dibandingkan yang dewasanya itu adalah di 500 mg. Oke, kita lanjutkan ke perhitungan dosis berdasarkan berat badan. Nah, tadi itu berdasarkan umur ya, yang di link Pauling dan Freud. Sekarang kita ke berat badan.
Dosis lazim obat umumnya dianggap sesuai dengan individu berbobot 70 kg atau 154 pon. Jadi yang idealnya itu adalah perbandingannya pada berat badan itu 70 kg. Rasio antara jumlah obat yang diberikan dan ukuran tubuh mempengaruhi konsentrasi obat di tempat kerjanya. Oleh karena itu, dosis obat mungkin perlu disesuaikan dari dosis lazim untuk pasien kurus atau gemuk yang tidak normal. Jadi ini main fisik ya, jadi tergantung berat badan dari pasiennya masing-masing ya. Itu ada yang dibagi 150, ada yang dibagi 70, ada yang dibagi 62 ya. Nah, di praktikum kita menggunakannya adalah langsung saja artinya, karena contoh obatnya itu yang sudah di beberapa video itu adalah isoniazidum, di mana DM-nya itu sudah langsung miligram per kilogram berat badan. Jadi langsung saja miligramnya itu dikalikan berapa berat badan dari si pasiennya tadi ya. Oke, lanjut saja ke rumus berdasarkan luas permukaan tubuh atau disebut dengan body surface area atau BSA. Nah, rumus inilah yang paling akurat karena mempertimbangkan tinggi dan bobot pasien dengan menggunakan rumus Du Bois dan Du Bois. Terutama digunakan untuk pasien kanker yang menerima kemoterapi, pasien pediatrik pada semua usia anak-anak kecuali bayi prematur dan bayi normal yang fungsi hati dan ginjalnya belum sempurna sehingga memerlukan penilaian tambahan dalam pengaturan dari dosisnya ya. Jadi dari seluruh rumus itu rumus yang paling bagus untuk perhitungan dosis sebenarnya adalah luas permukaan tubuh, tetapi ini hanya spesifik atau ya yang krusialnya itu pada pasien-pasien yang dengan kondisi kritis ya, atau memang penyakit-penyakit khusus yang kadar atau miligramnya atau angka-angka dari dosisnya itu jelas gitu ya. Contohnya di sini adalah pasien kanker ataupun bayi berusia kecil ya gitu, bayi baru lahir. Nah, ini adalah rumus Du Bois dan Du Bois ya. Oke. Jadi saat ini nanti cukup diketahui saja, tapi nanti akan kita kasihkan contohnya ya. Ibu akan kasih contoh untuk perhitungan DM berdasarkan BSA atau luas permukaan tubuh. Yang terakhir itu adalah perhitungan dosis berdasarkan regimen dosisnya ya. Jadi waktu pakai obatnya ya. Yang ini berdasarkan jam. Umumnya ini adalah untuk antibiotika, di mana menurut FI3 satu hari dihitung 24 jam sehingga untuk pemakaian sehari dihitung 24 per N kali pemakaian sehari semalam. Misalnya tiap 3 jam berarti dia tiap 3 jam dia adalah untuk 8 kali pemakaian sehari dan semalam. Kalau menurut Van Duyn pemakaian sehari itu dihitung 16 jam, kecuali antibiotik baru dihitungnya 24 jam. Nah, jadi keumumannya yang pakai regimen dosis ini adalah untuk antibiotika. Ataupun nanti disediaan tetes ataupun salep mata, ada 4 atau 5 atau beberapa kali penggunaan ya. Jadi untuk obat luar tetapi nanti untuk sediaannya steril ya. Selanjutnya itu adalah alat penakar dosis. Kalau di Fardas itu masih belum kita gunakan alat penakarnya ini, nanti pada teklik itu akan ada sendok teh, sendok makan ataupun sendok bubur, atau nanti botol botol takar ya. Bukan botol, gelas takar untuk sirup ya. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah DM searah atau DM berganda. Suatu komponen resep yang terdiri dari satu atau lebih obat yang mempunyai DM, maka dihitung DM masing-masing kemudian dijumlahkan. Untuk DM searah ini misalnya adalah pulv OPI, ekstrak OPI, dan tinktur OPI, tinktur beladon, ekstrak beladon, tinktur iosiamin, atropin sulfat. Dan ini juga sudah ada beberapa kali video cara perhitungannya atau maknanya bagaimana ya. Artinya dosis berganda, dua obat punya DM yang sama, masing-masing punya DM dan punya khasiat yang sama, sehingga harus dicek dulu kalau mereka dijumlahkan apakah jumlahnya itu masih sesuai di bawah persen maksimumnya tadi ya, itu targetnya adalah di bawah 100%. Oke, terima kasih. Sudah selesai untuk materi pertemuan ke-11 ini tentang dosis. Algoritmnya saja, nanti kita akan aplikasinya itu pada pertemuan ke
12. Tolong lebih dipahami lagi, apalagi yang sudah praktikum, sudah banyak resep yang dicobakan ya. Tapi yang belum praktikum pun sebenarnya sudah juga menulis resep secara online. Oke, Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.